warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan membawakan sebuah presentasi untuk memenuhi tugas kuliah kami dalam mata pelajaran matematika ekonomi yang berjudul How Arithmetic Sequence and Series are Used in Business. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Arisena. Nama saya Mela Agustin. Nama saya Suryadi. Oke, selanjutnya langsung saja ke presentasi kami. Latar belakang matematika adalah salah satu ilmu dasar yang semakin dirasakan dan interaksinya dengan bidang-bidang lainnya seperti ekonomi dan bisnis. Peran matematika dalam interaksi ini terletak pada struktur ilmu dan peralatan yang digunakan dalam berbagai bidang seperti industri, asuransi, ekonomi, perawatan, dan banyak bidang sosial maupun teknik. Barisan dan deret yang disajikan meliputi pengertian tentang barisan dan deret. Perhitungan bunga bank, penyusunan nilai barang merupakan salah satu contoh penerapan dari barisan dan deret dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari sering menjumpai sesuatu yang bersifat teratur dan memiliki pola suatu bilangan. Rumus masalahnya ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan barisan deret? Yang kedua, bagaimana cara menghitung barisan dan deret? Dan ketiga, bagaimana penerapan barisan dan deret dalam bidang ekonomi? Tujuannya yang pertama, mendeskripsikan pengertian barisan dan deret. Yang kedua, memaparkan cara menghitung barisan dan deret untuk memberikan gambaran dan dasar-dasar pengertian serta pola pikir yang logis. Yang terakhir, menerapkan pengetahuan tentang baris dan deret tersebut dalam menghitung permasalahan, misalkan bisnis dan ekonomi. Pengertian baris dan deret. Barisan yaitu suatu rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan mempunyai pola tertentu dari suatu suku ke suku berikutnya, misalkan S1, S2, S3 sampai dengan Sn. Masing-masing adalah suku-suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai dengan suku ke N suatu barisan. Deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan merupakan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari suatu suku ke suku berikutnya. Saya lanjut dari barisan dan deret hitung. Barisan hitung yaitu baris hitung, yaitu baris dari bilangan di mana pola perubahan dari suatu suku ke suku berikutnya besarnya tetap dan pola perubahannya tersebut dapat diperoleh dari selisih antara satu suku ke suku sebelumnya. Contohnya dari angka 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Jika suku pertama itu S1 dinyatakan dengan A, selisih antara dua suku berurutan diberi notasi B, dan suku barisan ke N dilambangkan Sn. Maka untuk suku ke N diperoleh dengan rumus Sn sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Sn itu adalah nilai suku ke N, sedangkan A nilai suku pertama, dan N banyaknya suku, yang B selisih bisa plus maupun minus, tetapi tidak boleh 0. Contoh dari soalnya yaitu suatu perusahaan pada tahun pertama memproduksi 5.000 unit barang. Pada tahun berikutnya produksi tersebut secara bertahap sebesar 80 unit per tahun. Pada tahun berikutnya perusahaan tersebut memproduksi 3.000 unit barang. Penyelesaiannya adalah dengan penurunan produksi bersifat tetap, berarti merupakan persoalan garis hitung dengan beda dalam kurung B sama dengan minus 80, A sama dengan 5.000, Sn sama dengan 3.000. Dengan rumus Sn yang tadi saya sebutkan, yaitu Sn sama dengan A plus N plus dalam kurung N-1 dikali B, yaitu dari 3.000 sama dengan 5.000 ditambah plus N-1 minus 80. 3.000 sama dengan 5.000 minus 80N plus 80. Dari 80 sama dengan 5.080 minus 300, 80N sama dengan 2080. N sama dengan 2080 per 80, N sama dengan 6. Jadi perusahaan memproduksi 3.000 unit barang terjadi pada tahun ke-26. Baris dan deret yaitu saya jelaskan dari deret hitung. Deret hitung yaitu deret bilangan yang tersusun dengan aturan di mana suku pertamanya sama dengan suku pertama baris hitungnya. Suku keduanya merupakan penjumlahan dua suku pertama baris hitungnya. Suku ketiganya merupakan perjumlahan tiga suku pertama baris hitungnya dan seterusnya.
Contoh dari kita yaitu jika suku pertama yaitu D1 dinyatakan dengan A, selisih antara dua suku berurutan diberi notasi B dan deret hitung ke suku ke N dilambangkan dengan DN. Maka untuk deret hitung suku ke N diperoleh dengan rumus DN sama dengan N per 2 di dalam kurung A plus SN. Contoh yaitu dari baris hitung 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Sedangkan deret hitungnya yaitu 2, 6, 12, 20, 30 dan 42. D1 sama dengan 2, D2 sama dengan 2 plus 4 sama dengan 6, D3 sama dengan 2 plus 4 plus 6 sama dengan 12. Sedangkan deret keempat yaitu 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 20 dan seterusnya. Contoh dari persoalannya yaitu gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut yaitu senilai 1 juta, ditentukan jumlah gaji selama 1 tahun pertama. Penyelesaiannya adalah diketahui A sama dengan 1 juta, B sama dengan 5.000, dan N sama dengan 1 tahun. 1 tahun itu dalam kurung 12 bulan. Rumus yang kita gunakan adalah DN, yaitu menggunakan rumus deret N sama N per 2 dalam kurung 2 kali A ditambah N minus 1 dikali B, yaitu diperoleh dengan hasil D12 sama dengan 12 per 2 dalam kurung 2 dikali 1 juta ditambah 12 dikurangi 1 dikali 50.000. D12 sama dengan 6, 2 juta ditambah 550.000. D12 sama dengan 6, 2 juta 55.000. D12 sama dengan 12.330.000. Jadi jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun adalah 15.300.000. Oke, untuk barisan, deret, dan ukur, saya jelasin dari barisan ukur. Barisan ukur terdiri dari susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu di mana rasio antara dua suku yang berurutan adalah sama. Dalam barisan ukur, setiap suku setelah suku pertama diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan sebuah bilangan dengan besaran yang tetap yang disebut rasio atau pembanding. Contohnya itu di angka 2, 6, 18, 54, 162. Barisan 2, 6, 18, 54, dan 162 adalah barisan ukur yang rasio antara dua suku yang berurutan adalah 3. Setiap bilangan setelah suku pertama diperoleh dengan mengalihkan bilangan sebelumnya dengan 3 dengan rumus yaitu SN sama dengan A dikali R N pangkat M min 1. SN adalah nilai suku ke N, A adalah nilai suku pertama, N banyaknya suku, R adalah rasio antar pembanding. R bisa positif, bisa negatif, tetapi R tak terhingga. 1. Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan barisan dan deret ukur. Deret ukur. Deret ukur merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contoh 5, 10, 20, 40, 80, 180, 512, 256, 128, 64, 32 atau 16. Artinya yang di bagian pertama itu pengganda sama dengan 2. Yang kedua, pengganda sama dengan 0,5. Rumus R kurang dari 1, DN sama dengan A dalam kurung 1 kurang RN, tutup kurung, strip 1 kurang R. Rumus R lebih dari 1, DN sama dengan A dalam kurung RN kurang 1, tutup kurung, garis miring, R kurang 1. Diketahui contoh hitung suku ke-10 dan jumlah deret ukur sampai suku ke-10 dari barisan ukur berikut 2, 6, 18, 54, dan 162. Diketahui A sama dengan 2, R sama dengan 3, N sama dengan 10. Jawab baris ukur. SN sama dengan A dikali RN kurang 1, S10 sama dengan 2 dalam kurung 310 dikurang 1, S10 sama dengan 2 dikali 19.683, S10 sama dengan 39.366. Jumlah deret ukur sampai suku ke N dengan R kurang dari 1, DN sama dengan A,
Rn kurang 1 atau R kurang 1. D10 sama dengan 2 310 dikurang 1 garis miring 3 kurang 1. D10 sama dengan 2 dalam kurung 59.048 strip 2. D10 sama dengan 59.048. Oke. Yang kedua, aplikasi barisan dan deret dalam bidang ekonomi. Di bidang ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan suatu perusahaan atau rumus-rumus yang berlaku dalam suatu barisan dan deret dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menjelaskan perkembangan beberapa kegiatan usaha secara kuantitatif. Penerapan dalam perkembangan usaha, contoh, PT XYZ menghasilkan suatu produk sebesar 10.000 unit pada tahun pertama. Produksinya dan menjualnya dengan harga sebesar 5.000 per unit. Jika tiap tahunnya perusahaan mampu meningkatkan produksinya sebesar 5.000 unit dan harga jual meningkat sebesar Rp2.500 per unit, tentukanlah tingkat produksi pada tahun ke-10 dan jumlah produksi selama 10 tahun tersebut. Tingkat harga pada tahun ke-10, hasil penjualan pada tahun ke-10. Oke, penerapan dalam perkembangan usaha. Diketahui peningkatan produksi setiap tahunnya dapat dinyatakan dalam barisan hitung sebagai berikut: 10.000, 15.000, 20.000, 25.000 dan seterusnya. Jadi A sama dengan 10.000, B sama dengan 5.000. Dengan demikian tingkat produksi Q pada tahun ke-10 adalah Q10 sama dengan 10.000 ditambah 10 kurang 1 dikali 5.000. Q10 sama dengan 10.000 ditambah dalam kurung 9 dikali 5.000. Q10 sama dengan 10.000 ditambah 45.000. Q10 sama dengan 55.000 unit. Jumlah produksi selama 10 tahun adalah D10 sama dengan 10 per 2 dalam kurung 10.000 ditambah 55.000. D10 sama dengan 5 dikali 65.000. D10 sama dengan 325.000 unit. Peningkatan harga setiap tahunnya dalam barisan hitung sebagai berikut: 5.000, 7.500, 10.000, dan 12.500 dan seterusnya. Jadi A sama dengan 5.000, B sama dengan 2.500. Dengan demikian tingkat harga P pada tahun ke-10 adalah P10 sama dengan 5.000 ditambah dalam kurung 10 kurang 1 dikali 2.500. P10 sama dengan 5.000 ditambah dalam kurung 9 dikali 2.500. P10 sama dengan 5.000 ditambah 22.500. P10 sama dengan 27.500. Jadi tingkat harga pada tahun ke-10 adalah 27.500 per unit. Hasil penjualan atau total revenue pada tahun ke-10 adalah merupakan hasil kali antara tingkat produksi dengan tingkat harga pada tahun tersebut. TR10 sama dengan Q10 kali P10. TR10 adalah 55.000 dikali 27.500. TR10 sama dengan 1.512.500.000. Jadi total revenue pada tahun ke-10 adalah 1.512.500.000. Kesimpulan, suatu barisan adalah fungsi yang mempunyai daerah asal himpunan bilangan positif. Sebuah barisan bisa didefinisikan dengan cara eksplisit atau rekursif. Suatu barisan disebut barisan aritmatik jika selisih dari suatu dua suku yang berurutan bernilai tetap. Selisih ini dinamakan beda atau B. Suatu barisan disebut barisan geometri jika rasio atau R dari suatu dua suku yang berurutan bernilai tetap. 3. Suku ke N, barisan aritmatika dirumuskan sebagai Sn sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 B, sedangkan untuk barisan geometri suku ke N dirumuskan sebagai Sn sama dengan A kali Rn kurang 1. 4. Deret merupakan jumlah dari suku-suku suatu barisan. Rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah Dn sama dengan N per 2 dalam kurung A tambah Sn atau Dn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah strip N kurang 1 B tutup kurung. Rumus jumlah N suku pertama deret geometri adalah Dn sama dengan A dalam kurung Rn kurang 1 per R kurang 1 atau Dn sama dengan A dalam kurung 1 kurang Rn per 1 kurang R untuk R lebih dari 1. 5. Di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang mengangkut perkembangan dan pertumbuhan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.